datang di podcast Ruang Kreatif. Hari ini kita bakalan ngobrol singkat tapi seru dengan kakak-kakak yang keren banget loh dari Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang seru banget. Apa tuh namanya? Kita bakal ngebahas gimana sih caranya memanage waktu kuliah sambil bekerja. Ini dia bintang tamu kita. Oke, gimana nih perjalanan kalian, macet gak nih? Mana mah? Lumayan ya. Oke, aku udah aman nih. Oke, sebelum itu aku mau nanya-nanya dulu buat kalian. Coba dong kenalin nama kalian, kelas mana, dan semester berapa, dan apa aja kegiatan kalian akhir-akhir ini. Perkenalkan, nama aku Luciana Birli dari kelas 441B04 dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kegiatan aku selama ini, aku bekerja sambil kuliah. Aku bekerja sebagai host lab di Retail. Perkenalkan, nama saya Ali Prananda, saya dari kelas 443B04, saya sekarang semester 3. Saya bekerja di toko alat tulis kantor. Halo, perkenalkan, nama saya Nela Deviana. Kebetulan kami tuh sekelas, jadi ada di kelas 443B04. Jadi 3B itu semester 3 kelas B. Untuk pekerjaan saya sebagai content creator di salah satu agensi kreatif, dan juga ada freelance lah dikit-dikit di bidang content creator juga. Oke, berarti kali ini sekelas ya dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Wah, ini menarik banget sih buat aku, bener. Aku mau nanya nih, awal mulanya kalian dengan nekat bisa kuliah sambil bekerja tuh apa tekadnya? Dari saya dulu nih. Iya, boleh. 3 kali aja. Kalau dari saya motivasinya sih karena zaman sekarang tuh pendidikan makin penting ya. Jadi kalau enggak mengejar pendidikan, ibaratkan kayak ketinggalan banget. Soalnya zaman sekarang tuh pekerjaan juga mandangnya pendidikan, apa gaji juga sama sih. Oke, berarti menurut kamu skill itu selain skill, pendidikan juga penting ya? Oke, bagus banget nih guys. Oke, sweet juga boleh buat kakak pojok yang senyum-senyum terus dari tadi. Boleh. Ya, kebetulan emang saya ramah senyum gitu kan, kayak Oke. Oh, berarti tekad aku tuh sebenarnya kuliah tuh karena sebenarnya disuruh orang tua. Jadi sebelumnya udah asik kerja nih setahun kan, kebetulan aku gap year. Karena aku gap year jadi kayak oh ya udahlah kuliah aja, mungkin emang jalannya tuh harus kuliah gitu karena kita masih muda, selain kerja ngapain lagi gitu kan, kayak pulang kerja capek tapi ya udah buat istirahat. Kalau kita pulang kerja terus kuliah kan tambah ilmu lagi, dan itu mungkin akan sangat bermanfaat di masa yang mendatang. Juga betul banget kata Kak Aldi ya. Apakah nih? Kok ya, boleh kok ya. Dari lingkungan ataupun link itu, pertemanan tuh pasti ada manfaatnya banget kalau di perkuliahan. Ketemu teman baru dan kita bakal ketemu lingkungan yang baru dan lebih bermanfaat juga tentunya. Itu sih Kak, paling aku nyari relasi ya di kuliah tuh, kayak penting banget relasi di kuliah tuh. Yang menarik sih, bener banget, karena kita di umur segini selain lingkungan juga relasi kita perlu. Selain di tempat kerja pasti kita perlu dong teman-teman di tempat kuliah buat nanti masa depan kita dan semacamnya. Nah, sekarang boleh dari Kaprila ya? Yeah. Oke, boleh Kaprila ceritain dong itu gimana awal mulanya kamu bisa kuliah sambil bekerja. Awal mulanya aku emang kalau kuliah itu emang disuruh dari orang tua. Cuman kenapa aku memilih sambil bekerja, karena zaman sekarang itu banyak yang kerjaan itu minta pengalaman. Jadi aku memilih untuk bekerja sambil kuliah, biar sambil cari-cari pengalaman, biar nanti kalau lulus kuliah itu punya banyak pengalaman dan relasi juga. Pendidikan juga penting banget, jadi aku mau sambil kerja-kerja yang ringan atau freelance ya, yang part-time sambil kuliah gitu aja. Oke, menarik banget nih jawaban dari kakak-kakak tiganya. Nah, kalian udah tahu nih tujuan kalian buat kuliah itu apa, ya kan? Udah ada jawaban masing-masing juga. Aku nih yang paling banget aku tahu, gimana cara kalian memanage waktu bekerja. Itu kan berat banget nggak sih buat kalian bertiga? Entah itu kerja kelompok atau jam-jam yang ternyata harus datang pas lagi kerja. Nah, itu gimana cara kalian manage ya? Boleh dari Kaprila lagi.
cara aku memanage waktu itu membuat to-do list gitu. Jadi aku pertama, misal hari pertama itu aku buat tugas, hari kedua baru atur buat kerja kelompok nih atau apa. Kan kadang kalau tugas kelompok itu harus bersama ya, nggak harus individu. Jadi diatur nih, misal tugas kelompok di seminggu di hari Rabu, berarti hari Seninnya sama hari Selasa aku udah harus ngerjakan tugas-tugas lah. Kalau enggak, kalau misalnya kepepet sama jam kerja aku sambil ngerja tugas sambil bekerja, atau enggak di waktu-waktu istirahat bekerja gitu. Oke, berarti kamu udah bikin to-do listnya gitu Iya, ya. betul. Itu bagus sih, karena kita udah tahu, oh hari ini gue ngapain aja nih, Iya. gitu ya. Jadi udah terancang. Kakak Nela sendiri gimana cara memanage waktunya? Kalau aku ya, apalagi kerjaan aku di creative agency itu lebih ke full time work from home, Kak. Jadi tuh lebih enak juga sebenarnya gimana cara aku manage-nya itu, kan aku kuliah malam. Jadi aku kerja tuh dari pagi, dari jam 10 sampai sore itu aku ngerjain di rumah tentunya. Karena tugas juga kadang numpuk, kadang kerjaan dari agensi juga numpuk. Jadinya cara aku manage-nya itu aku akan ngebut di satu waktu. Kalau emang sejam 2 jam itu bener-bener aku fokusin buat kerja. Jadi kalau tipikal kerjaan aku, misalnya ada 2 editan video, itu kalau aku kejar itu bisa, jadi setelahnya aku bisa ngerjain tugas kuliah gitu loh, Kak. Jadinya gimana aku nggak bertele-tele ngerjainnya tunggu mood gitu, enggak. Jadi kayak sejam 2 jam ya aku harus kelar. Jadi jam 10 sampai jam 11 atau sampai jam 12 itu aku harus udah selesai kerjaan baru bisa lanjut ke kerjaan tugas kuliah. Wah, itu keren banget sih, jadinya biar nggak numpuk ya, Kak. Walaupun kerjaan kamu tuh hektik gitu ya, tapi kamu sebisa mungkin pada hari itu udah nyelesain semuanya. Betul. Jadi gimana kita ngelawan rasa males kita dan gimana cara kita jadwalin atau bahkan alarmin gitu loh, Kak. Nggak hanya kayak to-do list kan kadang suka lupa ya. Kayak ya udahlah biarin lewat sedikit gitu. Tapi gimana cara kita manage itu benar-benar dialarmin, hari itu udah selesai, jam itu udah selesai, baru kita bisa lanjut ke tugas-tugas selanjutnya, atau kita bisa istirahat, scroll TikTok, itu kan terserah ya. Jadi Bener, ada waktu me time lah ya. Betul banget. Ini menurut kalian skill apa yang balance buat kuliah sama kerja? Salah satu, oke. Ah. Kalau dari aku pertama manage waktu tentunya ya. Apalagi benar-benar. kayak Kak Aldi, Kak Prila itu kan retail ya. Itu Iya. itu lebih susah sih menurutku ya. Iya, Karena aku benar-benar. kayak UEFA tuh lebih Fleksibel dibilang ya. surga dunia, tapi enggak juga sih. Kayak ya pertama tuh manage waktu, terus gimana kita refreshingnya. Jadi kan kalau habis kerja tuh burn out banget ya, apalagi retail juga ya, Kak. Nah, kalau retail nih bisa dijelasin sama Kak Aldi atau Kak Prila nih, gimana tuh cara biar nggak burn out, atau kayak sebelum kuliah tuh ngapain dulu nih, kayak harus mandi lah atau mandi kembang serah gitu. Iya, bener-bener. Soalnya kita kalau habis kerja nih baru udah ruwet gitu gak sih? Apalagi kelas malam pasti baunya ngantuk, udah kena AC nih. Wah, biasanya kalau kelas ngantuk aku denger katanya suka 4 atau 3 AC dinyalain. Wah, dingin banget sih itu. Bener-bener. Kalian biasanya kalau lagi ada titik itu, bagi titik jenuh kuliah sambil bekerja, apa cara pengalihannya atau apa? Cara pengalihan kalau lagi di fase jenuh itu buat saya kayak self reward aja sih. Kayak selagi bisa. Anak papi ai. Belum. Papi ai. Papi ai. Jika selagi bisa ya lakuin aja, kayak hobi atau mau barang apapun yang lagi pengen ya nggak apa-apa sih selagi bisa. Dan itu juga buat menghibur atau menyemangatin diri sendiri juga sih. Bener sih, menurut aku self reward itu penting sih ya buat kita biar nggak ngerasa stres. Jadi kita juga bisa dari hasil kerja kita sendiri, benar. Jadi ada hasilnya. Setuju sih. Kalau Kamila gimana tuh? Dia orang pacar. Iya sih mau jawab itu sih, tapi kayak sungkan ya. Gak apa-apa, itu sebagai support system gak sih jatuhnya? Betul. Boleh. Gimana tuh kalau Kamila cara pengalihannya? Jadi kalau aku tuh support system itu
penting banget buat nge-refresh semuanya. Jadi kita kayak kalau tanpa support system kita udah capek gitu, itu kayak gak ada hidupnya nggak sih Kak? Kayak kita buat siapa lagi ya? Ini kayak semangat kita atau kayak energi lebihnya kita habis dari kerja sama kuliah pasti adalah kita sisain buat orang terkasih gitu ya. Aduh, sosit banget ya Kak Naila ini. Berarti gak tersayang enggak, cuman terkasih doang. Gak kedengeran apa kali? Cuman terkasih doang berarti nggak tersayang ya. Kasih dong buat HTS doang ya. Iya. Emang masih zaman 2025 ini ya HTSan? Aduh. Ada kan ada di zamannya. Lagi di zamannya. Oke. Buat kalian, kalau bisa ngasih pesan nih buat mahasiswa yang ada di rumah lagi nonton podcast kita, apa pesan yang mau kalian kasih untuk mahasiswa yang mau kuliah sambil bekerja? Udah ada sini. Ada. Pesan-pesan aku itu, jadi kamu jangan patah semangat dulu, jangan mikir aduh capek nih, takut berhenti tengah jalan kan sayang, suka ada mikir begitu. Enggak, kalau kamu bisa ngatur waktunya, bisa ngatur semuanya tuh berjalan lancar aja. Oke, makasih banget nih Kak Prila buat tipsnya. Itu sangat berguna banget sih buat adik-adik yang di rumah nih. Oke, lanjut lagi kalau dari Kak Aldi mungkin. Kalau pesan dari saya sih ya, selagi masih bisa dan bisa berusaha, teruslah gapai cita-cita kalian. Wow, keren banget nih. Bener-bener setuju banget. Kata hari ini. Tegur. Terakhir dari Kak Naila. Apa tadi konteks? Itu apa namanya yang mau Pesan, pesan buat yang fresh saran. graduate kalau gue sambil bekerja. Oke, pesannya mungkin pertama kan kalau dari manage tugas atau kerjaan itu kayak iya itu susah juga. Kayaknya yang kedua tuh biaya kali ya. Kan sekarang tuh mungkin banyak ya, udah banyak beasiswa mungkin dari pemerintah atau dari kayak lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa juga nih untuk mahasiswa yang pengen banget nih buat kuliah ya Kak. Itu kayaknya bisa banget tuh dicari tahu kalau memang tekad kalian tuh memang besar gitu ya. Kalau emang mau kuliah banget, apalagi kuliah tuh pendidikan penting nomor 1 kata Kak Prila, betul banget. Dan kayak kita jangan patah semangat, jangan keburu ya udah gua nggak ada biaya nih buat kuliah gitu. Kayaknya optimis dulu aja, pasti yang namanya pendidikan apalagi kita juga diwajibkan ya untuk selalu mencari ilmu ya kan di dalam agama maupun di kehidupan ini, itu pasti ada aja jalannya buat ditelusuri ya. Apalagi kalian akan dapat banyak pengalaman yang luar biasa setelah kuliah atau bekerja, itu gimana cara kalian manage waktu dan gimana kalian bisa jadi manusia yang lebih manusia juga. Wow, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Wah, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi buat kalian bertiga, bener-bener sekeren itu. Ya, buat Kak Aldi, Kak Naila, Kak Prila, semuanya makasih banget karena udah mau datang ke podcast Ruang Kreatif. Oke guys, ini benar-benar kita udah berakhir. Kita bakal pisah sama Kak Naila, Kak Aldi, dan juga Kak Prila. Aduh, sedih banget deh, kita nggak tahu kapan lagi ketemu. Tapi sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian bertiga karena udah luangin waktu, karena bukan yang mudah juga ya buat manage waktu kayak gini. Betul. Dan sekali lagi buat yang lagi fresh graduate atau siswa-siswi yang lagi pusing banget kuliah sambil kerja, ingat guys, biaya itu nggak bisa menghambat pendidikan kalian. Kalian bisa loh nanti gapir dulu, ngumpulin uang atau pakai beasiswa yang seperti tadi Kak Naila bilang. Oke, sekian dari kita. Sekali lagi terima kasih. See you and bye bye.